Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini sudah malam, waktu menunjukkan sekitar pukul 7. Waktunya istirahat. Ada orang telepon meminta kulkasnya tidak dingin, karena kalau hari ini kulkasnya tidak dingin, besok tidak bisa jualan. Itu kulkas untuk mengawetkan pentol katanya. Mari kita menuju ke tempat tujuan. Oke, ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan, ternyata kulkas sudah disiap-siapkan sama si pemilik. Jadi kita tinggal tancapkan aja stop kontak kita, kabel panjangnya, langsung kita cek, kita pastikan kabel kita tidak ada masalah. Ini ada kontrolnya pada stop kontaknya menyala, berarti tegangan yang ada di dalam sana sudah siap. Lalu kita pastikan tegangan apakah betul pada posisi 220 atau 200 volt, karena ketika ada tegangan di bawah 200 volt itu juga mempengaruhi kerusakan pada kompresor atau kulkas tersebut, menyebabkan tidak dingin. Jangan lupa kita harus siapkan tang ampere. Oke, pada posisi biasanya 20 ampere pada di posisi switchnya. Lalu kita colokin kabel pada kulkas. Oke, ketika sudah kita colokin ternyata masih posisi 0 ohm, yang seharusnya 0,5 atau 0,6 ampere, ini masih posisi 00, berarti dinyatakan pada kulkas tersebut tidak terhubung dari tegangan masuk 220, tidak sampai ke kompresor. Jadi ini kompresor tidak mau running. Itu kemungkinan yang menyebabkan kulkas tidak dingin. Oke, kita harus lepas dulu stop kontak. Kita lakukan pengecekan pada kompresor atau kabel perkabelan dari stop kontak menuju kompresor, atau mungkin overloadnya putus, atau mungkin ada salah satu kaki kompresor yang putus yang mengakibatkan tidak terhubungnya tegangan ke kompresor, sehingga pada ampere, pada tang ampere kita tidak bisa menunjukkan jumlah ampernya. Dari ujung stop kontak kita masukin avometer colok hitam, yang satunya merah. Kita pastikan bisa tersambung. Karena kita pastikan tidak tersambung salah satu kabelnya itu dari ujung colokan sampai ke overload tidak sambung, kita analisa kemungkinan kerusakan pada termostat kulkas tersebut. Mari kita lepas termostatnya, kita pastikan benarkah ini termostat yang rusak, atau mungkin ada kerusakan lain, atau mungkin kabel-kabelnya di dalam bodi juga bisa rusak karena bahan sekarang tidak seperti yang dulu, jadi tidak menggunakan kabel yang menggunakan tembaga. Oke, kita lepas termostat pada posisinya. Kita nanti akan mengetes antara kaki satu dan kaki yang lainnya harus terhubung. Kita putar posisi maksimal pada termostat. Kita siapkan avometer pada posisi ohmmeter, mau berapapun yang penting ohmmeter atau kilo ohm. Kabel yang merah ke satu termostat, yang hitam ke satunya lagi. Ini seharusnya posisi jarum pada avometer ini bergerak, bisa bergerak posisi 0 ohm atau tersambungnya suatu alat tersebut. Karena kita tes kabel satu ke satunya tidak ada pergerakan, ini termostat tidak berfungsi atau tidak tersambung, sehingga tegangan yang masuk menuju kompresor itu tidak terhubung. Kita juga sudah siapkan termostat, walaupun bekas tapi ini orisinil, paling tidak bisa pas, karena ini waktu malam tidak mungkin ada toko yang buka kalau mau beli baru, tapi kita harus menjamin garansi pada termostat tersebut. Apabila sewaktu-waktu tidak normal, kita tinggal menggantinya dengan yang baru. Kita langsung aja pasang. Sesudah itu kita yang kita lepas tadi termostat atau PTC-nya, kompresor, itu kita pasang. Kita tempelkan lagi seperti sedia kala.
untuk memastikan sudah fungsikah ini kompresor sudah mau running atau tidak. Tetap kita berpedoman pada tang ampere, lalu kita stop kontak, kita colokin. Seharusnya menunjukkan 0,5 atau 0,6 ketika kompresor running. Oke, setelah kita melakukan penggantian pada termostat yang ternyata ini tang ampere kita mau menunjukkan berapa arus yang terpakai di dalam kompresor tersebut, berarti kompresor kulkas kita nyatakan running, berarti benar kerusakan pada termostat. Kita tunggu beberapa saat atau mungkin kita harus coba kita putar ke kanan atau ke kiri pada termostat tersebut. Kita tunggu terus masih mau running atau tidak, sehingga sambil kita meraba ke bodinya evaporator atau kita putar ke kiri kanan, coba kita off kan. Kalau mau off 0,0 berarti ini mau off pada termostat. Mari kita lakukan perapian karena sudah kita pastikan alat yang kita ganti termostat tadi ternyata benar-benar rusak. Berarti kompresor sudah running, kita raba bodinya juga mau panas, berarti freon sudah bekerja. Tapi ingat, jangan sampai melewati pada nameplate 0,7 ampere. Kita harus bisa membaca nameplate-nya. Kita tinggal merapikan posisinya kulkas yang tuan rumah tempatkan di tepi, di pinggiran atau di pojokan rumah dapurnya. Langsung kita raba, kita dingin, kita tinggal rapi-rapi sambil menunggu. Oh ya, ini untuk lampunya tidak menyala. Setelah kita cek switchnya pun itu lampunya ternyata putus, tapi tuan rumah sudah kita bilangin sewaktu-waktu kita harus menggantinya. Sambil kita merapikan alat-alat kerja kita menunggu bagaimana apakah kulkas tersebut bisa dingin atau hanya running saja seperti tersumbat atau freon habis. Mari kita masukkan alat-alat kita ke tempatnya, ke gerobak untuk kerja kita. Karena waktunya memang benar-benar malam, jadi ini pencahayaan kamera pun jadi satu persatu kita masukkan benar-benar malam ini sampai jam 9 malam. Jadi waktunya kita harusnya tidur. Mboten sastipolnya separuh mawon kalau setel niku sak monten nggih. Niku mun adem dereng jero sampean raga. Ampun, sampun. Sampun nggih. Mun adem nggih niki sampai sampean demak coba plek tangane. Ampun sejuk niki. Mun adem nggih. Nggih. Berarti mpun normal nggih. Nggih, nggih. Oke, ternyata cukup demikian cara menganalisa kulkas tidak dingin karena mesin mati, jadi kerusakan pada termostatnya karena mungkin sering diputar-putar. Cukup sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Bu nggih. Monggo pamit sareng.